Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yasin Yusuf di Trik Belajar Channel. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang tutorial ya, tentang tutorial ujian komputer yang kemungkinan besar itu keluar ya, yaitu materi tentang Microsoft Word gitu ya. Nah, materi ini biasanya di berbagai daerah dimanapun diujikan, yaitu materi tentang bisa nggak peserta itu membuat sebuah undangan. Nah, biasanya seperti itu, tentunya dengan menggunakan software Microsoft Word. Jadi teman-teman yang mau ujian, ikuti video ini sampai akhir ya, agar teman-teman nanti ketika ujian sudah bisa mengoperasikan komputer khususnya untuk program Microsoft Word. Jadi ikuti ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa ujian praktek komputer itu biasanya yang pokok itu ada 3 materi, yaitu yang pertama adalah tentang Microsoft Word, biasanya disuruh membuat undangan, dan yang kedua adalah Microsoft Excel, ini adalah mengolah data, dan yang terakhir itu adalah PowerPoint, yaitu mempresentasikan sebuah slide ya. 3 komponen ini biasanya yang diujikan. Namun ada beberapa daerah yang mengujikan materi yang lain. Contohnya, bisa nggak teman-teman peserta itu berkirim email gitu kan, surat elektronik, itu ternyata ada di sebagian daerah ada. Kemudian bisa nggak teman-teman itu mengoperasikan proyektor, itu ternyata juga ada. Nah, nanti ketika saya punya waktu luang akan saya buat tutorialnya tentang email dan proyektor. Nah, di video kali ini kita fokus dulu ke Microsoft Word. Untuk Excel sudah pernah saya bahas tuntas, dan juga untuk PowerPoint juga sudah pernah saya bahas. Memang untuk yang Microsoft Word itu belum saya buat videonya. Nah, di video ini kita akan bahas satu persatu. Kita awali untuk video yang kali ini itu sampai kop ya, kop saja. Nanti di video berikutnya kita lanjut ke isinya, dan yang terakhir nanti kita lanjut ke bagian cetaknya gitu ya. Oke. Kunci sukses ujian komputer itu adalah teman-teman latihan terus ya, baik yang sudah bisa maupun yang belum bisa, teman-teman itu latihan. Mengapa? Kalau teman-teman tidak pernah pegang mouse, kemudian belum pernah mengoperasikan Microsoft Word, akan terasa susah gitu ya. Tetapi kalau teman-teman sudah biasa mengoperasikan Microsoft Word, itu layaknya teman-teman itu pegang HP gitu ya. Apapun programnya yang ada di Android, yang ada di HP, karena teman-teman setiap hari memegangnya, maka akan terasa mudah. Komputer juga seperti itu, tidak ada yang susah, asalkan teman-teman itu latihan 1, latihan 2, 3, dan seterusnya akan berbeda gitu. Itu adalah prinsipnya gitu ya. Langsung saja kita lihat contohnya seperti apa sih sebenarnya. Nah, ini contohnya. Contoh soal ujian seleksi calon perangkat desa di Pemalang, misalnya di desa saya gitu ya, Desa Cirangkang tahun 2020 ya. Ini ngarang saja nih saya. Contoh soal: buat surat undangan acara pembukaan pelatihan dasar komputer untuk perangkat desa dengan ketentuan yang telah ditetapkan gitu ya. Disuruh membuat undangan, acaranya itu pembukaan pelatihan dasar komputer ya untuk perangkat desa dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi ada ketentuan-ketentuan aturan yang harus diikuti oleh teman-teman untuk membuat surat undangan itu. Yang kedua, simpan file pada flash disk dengan format nama, kemudian nomor peserta, formasi, dan nama desa dan kecamatan gitu ya.
Nah, cara menyimpan nanti di video berikutnya akan saya bahas gitu ya. Jadi perintahnya ada dua. Yang pertama, teman-teman dituntut bisa membuat sebuah undangan. Undangan itu nanti ada aturannya, bagaimana cara pengetikannya. Dan yang kedua, simpan file ya dengan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Oke, kita lanjut. Ketentuan untuk membuat undangan adalah yang pertama, ukuran kertas A4 dengan seluruh margin 2,5 cm gitu ya. Kertasnya nanti kita format A4 ya. Lebih jelasnya nanti kita langsung praktek. Kemudian jenis font yang digunakan untuk kop surat ya, nama pemerintah kabupaten. Untuk nama pemerintah kabupaten Tahoma, ukurannya itu 12 ya. Tahoma ini itu jenis ya, bentuk-bentuk hurufnya gitu kan. Kan huruf ada yang beda-beda bentuknya. Nah, itu namanya yang diminta itu Tahoma gitu ya. Nama kerennya itu fontnya ya. Nah, 12 ini ukurannya, kemudian bold ini adalah disuruh tebel gitu ya. Kemudian nama kecamatan ya, itu sama ketentuannya, nama desa juga sama, kemudian alamat gitu ya juga sama, cuma di sini bukan bold tapi italic. Italic itu miring gitu ya. Suruh miring. Kemudian isi dari surat itu Tahoma dengan ukuran 11. Seluruh lens space ya, maksudnya spasinya itu adalah 1,5 untuk semua isi di suratnya. Dan kop surat, nah ini ada kop suratnya, isinya itu apa, kemudian nanti juga isinya ya, ini ketentuannya. Oke, kita kerjakan dulu untuk yang kop suratnya ya. Kop surat yang kita perlukan adalah misalnya logo tinggi 2,54 cm. Oke, kita langsung buka ya teman-teman. Buka program Microsoft Word. Buka ini start di pojok, kemudian kita cari ya Microsoft Word. Cari deh Microsoft Word. Ya ini ya Word gitu ya, pokoknya cari di komputernya itu programnya letaknya di mana, teman-teman cari. Jadi nanti panitia biasanya memberi kesempatan untuk teman-teman melihat komputer di mana letak program itu, kemudian suruh ngecek keyboardnya bagaimana, mouse-nya bagaimana. Biasanya sebelum ujian teman-teman dikasih kesempatan gitu ya. Oke, kita buka untuk Microsoft Word-nya, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Word ya. Mungkin tampilan dari komputer yang teman-teman nanti hadapi berbeda, tapi prinsipnya sama ya. Itu hanya versi saja, versi Microsoft Word-nya berbeda dengan di saya gitu ya. Tapi intinya sama, yaitu biasanya itu ada yang blank ya, blank dokumen, artinya kosong gitu ya. Kita pilih saja yang kosong. Kita tunggu sampai terbuka ya. Nah, inilah tampilan ya, kosong gitu kan. Nah, di bagian atas ini adalah menu-menu yang akan kita gunakan untuk menformat, men-setting dari lembar yang kita kerjakan. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama kita akan mengatur ya jenis kertasnya ya. Tadi ada ketentuan ukuran kertas A4 dengan seluruh margin 2,5 cm gitu ya. Berarti kertasnya adalah A4. Kita lihat di sini nih ya. Kita atur kertasnya. Lihat di bagian atas gitu kan. Di layout ya. Kemudian kita lihat di size. Nah, kita pilih A4 ya, kita klik, kemudian kita pilih A4 ini ya. Di sini banyak pilihan kertas ya. Nah, di sini ada A4. Oke, ukuran kertas sudah A4 gini ya. Kemudian kita lihat di margin ya. Tadi soalnya marginnya 2,5 semua gitu ya. Seluruh margin 2,5. Itu artinya seperti ini teman-teman. Kita masih di layout, kemudian margin. Nah, di sini kan adanya 2,54 gitu ya. Nah, klik yang sini, custom margin. Kita klik, kemudian di sini ya, kita ubah menjadi 2,5 semua gitu ya. Di sini kan 2,54. Nah, kita ubah, kita del gitu ya. Lihat di di keyboardnya teman-teman ya, ini dihapus gitu ya. Jadinya maaf,
jadinya 2,5 semua. Kita lihat. Nah, gitu ya. Jadi ini soal tadi seluruh margin ya 2,5 cm itu maksudnya tadi ini ya. Margin 2,5 semuanya. Gitu ya, teman-teman, paham? Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, gitu ya. Jadi marginnya sudah 2,5 semua. Margin itu seperti apa? Margin itu batas ini ya. Batas pengetikan ini. Nah, di sini 2,5, jarak antara pinggir sini sampai sini itu 2,5. Kemudian dari atas ke bawah juga 2,5, dari kanan ke tengah juga 2,5, termasuk yang bawah ini ya, dari sini sampai sini juga 2,5. Itu yang namanya margin. Oke, sampai sini paham ya. Nah, ini sudah kita lakukan ukuran kertas A4 dengan seluruh margin 2,5 cm gitu ya. Jenis font yang digunakan, nama pemaaf, oh ini nanti dulu ya. Kita langsung ke sini. Ukuran logo tingginya 2,54 cm, lebar menyesuaikan tinggi. Oke, kita ambil gambar ya. Logo gitu ya, kita ambil gambar di sini, insert ya, boleh insert atau nantinya di copy juga boleh, picture, kemudian pilih this device, artinya kita ambil di komputer ya. Saya sudah menyediakan logo yang mau saya gunakan, tadi sudah saya download. Tentunya kalau nanti pada saat ujian teman-teman sudah disediakan logo atau suruh nyari di internet ya, itu tergantung aturan dari panitia. Oke, kita pilih logonya, ini logo Kabupaten Pemalang, kemudian kita insert ya, otomatis ukurannya akan gede gitu ya teman-teman ya, karena ini adalah ukuran aslinya dari logo. Nah, kita lihat ketentuannya lagi. Ketentuannya adalah ukuran logo tingginya itu adalah 2,54 cm ya. Caranya seperti ini, kita ubah ya tingginya dari menjadi 2,54 cm. Kita klik kiri 2 kali. Nah, maka akan muncul gitu ya. Nah, di mana kita akan mengubah ukuran? Nah, ada di sini. Ini di sebelah kanan ini tingginya dan ini lebarnya. Tadi mintanya adalah 2,54. Ya udah, kita ubah menjadi 2,54 gitu ya. Kemudian yang di sini 9,83 ini akan menyesuaikan, ya, menyesuaikan. Kemudian kita enter. Nah, logonya akan mengecil gitu ya. Lihat nih, logonya akan mengecil dengan ukuran lebarnya mengikuti dari tingginya. Oke, sampai sini sudah paham ya. Tadi kita mengerjakan yang A ini ya, ukuran logo tingginya 2,54 cm, baru sampai sini ya. Gitu, lebar menyesuaikan, kemudian aspek rasio maksudnya mengunci rasionya gitu ya. Kita tidak mengubah lebarnya, tetapi lebarnya akan mengikuti tingginya. Itu maksudnya seperti itu. Yang B ya, warp text untuk gambar logo adalah square gitu ya. Maksudnya adalah untuk teksnya itu square. Maksudnya seperti ini. Kita klik kanan gitu ya. Klik kanan. Nah, kita klik kanan, kemudian ini ya, warp text itu ada pilihan square gitu ya. Saya ulangi lagi, klik kanan, kemudian warp text, kemudian square, kita pilih square gitu ya. Oke, kita sudah sampai di yang B nih, sudah kita lalui. Kemudian posisi logo horizontal ya, horizontal, kemudian left relative to margin. Oh, ini maksudnya ini ya, klik kanan ya, kemudian ini size and position, kita klik gitu ya, kita klik. Nah, di sini ya, di sini position. Nah, position, kemudian tadi horizontal. Kita lihat lagi soalnya, tadi horizontal ya, left to apa ini, horizontal Lexman leave relative to margin ya, ini maksudnya ini ya, klik leave to margin gitu ya. Oke, ini ganti relative to margin di oke. Nah, seperti itu ya. Lanjut,
Vertikal, sama ya, alignment top relative to margin ya. Kita ulangi lagi. Kita klik kanan, kemudian size and position ya. Kemudian kita ubah ya, yang vertikal itu sama ini ya. Kita klik, kemudian top relative to margin juga ya. Nah, kita lihat tadi soalnya tuh margin ya. Oke, tuh margin. Oke, kita oke. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah sampai di sini yang C gitu ya, posisi logo. Sekarang sudah mulai mengetik nih. Baris pertama pemerintah Kabupaten Pemalang ya, dengan posisi tengah dan juga indennya 0 cm ya. Berarti kita ketik pemerintah Kabupaten Pemalang. Pemerintah Kabupaten Pemalang. Oke. Kemudian dia mintanya posisinya tengah. Ini posisinya tengah gitu ya. Ya udah, kita posisikan ke tengah gitu kan. Oke, caranya adalah kita taruh kursornya di tengah, kemudian klik kanan gitu kan. Nah, pilih paragraf. Nah, paragraf kemudian kita lihat nih, ini diganti di tengah gitu ya. Kemudian yang ini 0 sudah ya. Ini sudah 0 semua gitu. Oke, efeknya apa? Nah, ini akan di tengah posisinya gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk kecamatan, di baris kedua Kecamatan Petarukan. Kita ketik ya. Caranya kita taruh di belakang kursornya, kemudian pencet enter. Nah, baru kita ketik Kecamatan Petarukan. Nah, sudah ya, sudah kita ketik Kecamatan Petarukan. Tadi kita lihat perintahnya disuruh tengah, kemudian 0 juga. Oke, sama berarti ya, klik kanan, kemudian paragraf. Ini sudah tengah ya. Ini sudah tengah, kemudian sudah 0. Oke. Nah, kita lanjut baris ketiga. Caranya taruh di belakang, kemudian enter. Nah, di baris ketiga mintanya apa ini? Desa Sirangkang gitu ya. Desa Sirangkang. Kita ketik Desa Sirangkang. Nah, Desa Sirangkang mintanya sama ya, di tengah, kemudian indennya juga 0. Ya udah, klik kanan ya, paragrafnya. Ini sudah tengah, ininya juga sudah 0. Oke. Nah, udah ya. Nah, selanjutnya alamat ya, alamat kantor gitu kan. Alamat kantor mana tadi? Ini baris keempat. Oke, baris keempat kita taruh di akhir, enter. Dan di baris yang keempat alamat kantor ini ya, alamat kantor Jalan Utama Desa Sirangkang misalnya gitu.